Polda Jawa Tengah akan melaksanakan rilis. Ada 2 case yang akan kami rilis. Yang pertama adalah metamfetamin, satu jaringan Malaysia ke Indonesia khususnya di wilayah Jawa, dan yang kedua adalah peredaran ekstasi. Yang pertama perlu rekan-rekan ketahui bahwa pada awal September, tepatnya pada tanggal 1, kami mendapatkan informasi dari rekan-rekan Bea Cukai, baik yang ada di wilayah maupun yang ada di kantor pelayanan. Kami melakukan koordinasi bahwa ditemukan adanya barang jenis metamfetamin atau sabu yang berasal dari Malaysia. Kemudian kami melakukan kegiatan koordinasi, profiling, memprofiling dari masing-masing yang diduga sebagai pelaku. Kemudian barang tersebut kita cek dan ternyata benar barang tersebut adalah metamfetamin sesuai dengan hasil lab yang kami dapatkan. Setelah itu kami melakukan joint investigasi berupa melakukan penyelidikan terhadap sasaran barang tersebut. Kita ketahui bahwa barang yang ada ini dibagi menjadi 2 TKP. Artinya itu masuknya melalui jalur pintu laut atau melalui jalur pelabuhan, yang mana di sektor di sini adalah dari teman-teman Bea Cukai. Kemudian barang tersebut akan diarahkan di 2 tempat atau 2 TKP. Yang pertama di Kabupaten Nganjuk dan yang kedua adalah di Kabupaten Tulungagung. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa barang tersebut adalah memiliki satu sumber atau satu jaringan, di mana jaringan ini adalah jaringan Malaysia, yang mana penerimanya mereka membuat skenario dengan beberapa keluarga yang ada. Pada tanggal 1 kami melakukan penyelidikan sampai dengan TKP Nganjuk dan Tulungagung, di mana kedua tempat tersebut kita lakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan. Namun demikian, setelah kami melakukan investigasi, ternyata di 2 tempat tersebut hanya dititipkan barang. Dia tidak mempunyai hak untuk membuka barang tersebut. Sehingga di 2 tempat tersebut, di Nganjuk dan di Tulungagung, kami mencoba untuk menghubungi pihak pengambil barang, tepatnya di daerah Madura, daerah Sokobana. Sehingga selama kurang lebih 4 hari dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 4, kami melakukan upaya profiling, baik itu di lapangan, baik itu kita juga menggunakan IT. Kami pun juga menggunakan sarana informasi untuk bisa mengkomunikasikan bahwa barang tersebut akan diambil oleh pemilik barang. Dan tepatnya pada tanggal 4 September, TKP pertama adalah Nganjuk. Ketiga orang tersebut yang berinisial H, kemudian KK dan UK itu mendatangi kemudian mengambil barang di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dan setelah dibuka, dibongkar, ternyata barang tersebut benar ada jenis narkotika jenis sabu atau metamfetamin yang dikemas di dalam figura berbentuk kaligrafi. Pemilik rumah tidak mengetahui bahwa barang di dalam tersebut ada barang jenis sabu atau metamfetamin, sehingga yang rencananya akan diambil oleh pengambilan dari Madura tersebut hanya diambil figurnya saja, kemudian rencananya akan dibawa ke wilayah Madura, tepatnya di wilayah Sokobana. Demikian juga di TKP yang kedua, sama mereka tidak membuka barang tersebut, barang yang sudah sampai di rumah tersebut, menunggu ketiga orang yang tadi saya sampaikan atas nama H, kemudian KK dan UK, sehingga mereka mendatangi ke wilayah Tulungagung untuk bisa membuka. Sama modusnya adalah mengemas barang jenis sabu tersebut ke dalam figura yang di dalamnya diselipkan sabu atau metamfetamin. Barang-barang yang lain mereka tinggalkan, seperti baju, barang-barang bekas yang dikirim itu ditinggalkan di rumah tersebut. Dan rumah yang ditempatin adalah satu keluarga dari pihak mereka yang mengambil. Yang 3 tersangka yang kita tangkap, kita proses ini. Mereka tidak tahu bahwa barang yang dibawa dari Malaysia ini adalah isinya metamfetamin, sehingga
ketiga pelaku tersebut kita amankan, kemudian kita proses. Dari ketiga tersangka tersebut kita mendapatkan barang bukti dari satu TKP kurang lebih sekitar 1.724 gram atau sekitar 1,7 kilo, dan di Tulungagung pun juga sama sebesar atau sebanyak 1.795 gram atau 1,7 lebih kilogram sabu, sehingga total kalau dijumlahkan sekitar 2,5 kurang lebih sekitar 2,5 kilo. Nah, 3,5 kilo. Kalau kita konversi dengan keselamatan jiwa, kurang lebih sekitar 17.500 jiwa yang bisa kita selamatkan dari penggunaan narkoba tersebut. Selanjutnya kami kembali dan melakukan koordinasi kembali dengan rekan-rekan dari Bea Cukai ya, untuk melakukan investigasi lebih jauh. Selanjutnya kami mendapatkan informasi bahwa barang tersebut memang saudara H ini awalnya sebelum Lebaran berada di Malaysia sebagai TKI atau sekarang mantan TKI. Dan setelah mengirim barang sebelum Lebaran, diharapkan baru setelah Lebaran itu barang itu sudah sampai kepada tangan mereka. Namun demikian proses ini cukup lama, sempat mengendap kurang lebih sekitar 2 hingga 3 bulan ya. Baru bisa dibuka dan bisa ketahui bahwa barang tersebut adalah barang berupa sabu atau metamfetamin. Kemudian yang inisial U dan inisial UK dan KK ya, dan KK ini bersama-sama merupakan satu keluarga ya, ada yang mertua, ada yang mantu, ada yang anak tiri dan sebagainya. Sehingga kita bawa dan kita terapkan dengan menggunakan pasal berlapis, yaitu pasal pemufakatan atau 132, pasal 132 dan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Lebaran ada di Malaysia, betul. Ya, kemudian dengan harapan setelah Lebaran barang itu bisa sampai. Coba berapa kali saudara bawa barang? Saya nggak tahu itu Pak. Kalau ada isi di dalam rumah tahu. Kita sudah figura diambil tanah gitu. Ya, dibayar berapa saudara ngambil figura ini? Yang ke tempat tuh yang janjikan saya 50 juta. Uangnya diterima di awal atau pada saat barang sudah sampai? Belum Pak. Belum. Kalau dulu katanya sudah sampai ya. Nah terus dari Madura ke sini pakai uang apa? Bapak yang sendiri. Sendiri. Nanti begitu selesai barang itu diambil ya di dua tempat ini masing-masing dapatkan 50 juta dari keterangan saudara. Tahu Pak, tahunya figura. Kalau tahu saya dikasih satu dunia dengan isinya saya nggak ambil. Kok nggak curiga Pak dengan upahnya Pak? Nggak curiga dengan upahnya Pak? 50 juta Pak? Ya curiga dia ada, tapi mungkin apa ya? Ada dua kemungkinan siapa tahu saya gitu. Cuman dalam hati memang mencurigai masa dikasih gitu apa iming-iming betul-betul dikasih menurut saya. Tulungagung rumahnya siapa Pak? Siapa tahu dikasih beneran. Nah, terus yang di ini kan Tulungagung. Di Tulungagung kan masih keluarga. Iya Pak. Ya. Nah, terus nanti kalau barang itu dikasih uang juga sama yang di rumah itu. Ketempatan barang. Enggak. Dikasih enggak? Enggak Pak. Nah, kalau dari keterangan dikasih sekitar 10 juta. Ya, nanti tidak boleh membuka barang tersebut. Jadi barang tersebut masih utuh. Ya, karena memang ini masih satu keluarga. Satu keluarga ini masih satu keluarga. Ya, dari mantunya, ada yang anak tirinya, ini masih satu keluarga. Tahu tidak dikirim ke keluarga Pak. Atau ada itu. Ya, tadi kan Anda sama saudara ini sama ini masih keluarga kan? Yang di rumah yang di Tulungagung? Nah, itu satu keluarga ya, jelas ya. Yang Malaysia kerja apa Mas? Pak, Malaysia kerja apa Pak? Kerja apa tuh renovasi rumah. Tukang. Tukang, berapa lama? Berapa tahun? 30 tahun.
Oh, 30 tahun di sana di Malaysia. Bolak-balik aja, setiap tahun pulang gitu. Enggak tentu, kadang-kadang lama dengan uang lancar. Lah kenal sama pelaku di sana dari mana itu? Teman apa itu? Dia selalu belanja apa? Orang sini bilang belanja, beli sayur, ikan. Kebetulan jalannya satu arah ke tempat saya bekerja gitu. Ya udah Pak ya. Pak, satu keluarga yang kena berapa ini? 3,5 orangnya. Personalnya Berapa? 4 orang ini 3 ada semua. Satu yang ini ekstasi. Oh, yang ekstasi ini. Ekstasi. Ini boleh berapa Bu? Ini 50 Ini juta. ini kakak nih Bu apa Bu? Ini istrinya kakak nih Bu, ini masih satu keluarga. Ini Satu keluarga. istrinya sama? Ini istrinya. Oh, ini istrinya yang Sebelah ini? Ya, ini istrinya saudara ini ya. Ini suami istri. Oh. Ya ini suami istri. Ini Juknom loh, Pak. Seharusnya kakak sepupu dari ipar ya, masih keluarga. Intinya masih satu keluarga. Termasuk rumah yang ada di Nganjuk dan ada di Telungagung itu masih keluarga. Yang satu sebagai anak tirinya, ada satu sebagai mantunya. Jadi masih satu keluarga. Ya, jelas ya, teman-teman. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.